Selamat malam teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dalam pra peradilan yang dimenangkan oleh dari pihak Peggy Setiawan itu membuat pengacara Rasman Nasution ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Lantas Rasman Nasution yang ingin melaporkan Hakim Eman itu ditanggapi oleh pengacara Peggy Setiawan, yaitu Niko Kili-Kili, dan berikut adalah videonya. Let's go. Saya mau beritahu bahwa sebaiknya jangan cari masalah lah, jangan cari masalah baru lagi, karena sebelum kami ajukan pra peradilan, kami itu sudah datangi Komisi Yudisial, minta supaya Komisi Yudisial itu mengawasi jalannya persidangan ini. Kami juga sudah datangi Mahkamah Agung, sudah datangi Kejaksaan Agung, bahkan ke Kompolnas, Menko Polhukam, kami datangi semuanya. Kami minta supaya mengawal, betul-betul mengawal jalannya kasus pra peradilan Peggy Setiawan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang lain yang mau coba-coba melapor Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, saya rasa itu sangat keliru. Karena saya mau beritahu, saya tegaskan bahwa bagi saya Hakim Sulaiman ini, Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang datang dari surga turun ke bumi saat ini. Kami justru berdoa supaya ada lagi Hakim Eman Sulaiman yang lain di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertanyaan saya, ketika Hakim Eman Sulaiman dengan seadil-adilnya sudah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya kepada rakyat kecil, kepada seorang kuli bangunan, pertanyaannya, apakah seorang kuli bangunan, seorang rakyat kecil tidak boleh mendapatkan keadilan di negara ini? Jadi hanya keadilan itu hanya milik orang kaya, keadilan itu hanya orang milik orang yang berpangkat, keadilan itu hanya milik orang-orang tertentu saja, sementara rakyat kecil ini tidak boleh mendapatkan keadilan. Sangat lucu bagi saya kalau ada rekan-rekan lawyer yang lain mau mencoba membatalkan putusan pra peradilan ini dan mau mencoba menjolimi Hakim Eman Sulaiman ini. Ini perbuatan zolim. Kita harus patut bangga ada hakim yang jujur dan adil, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga. Justru kita harus mendukung. Malah orang berlaku benar, berlaku baik, berlaku adil, semangat keadilan itu malah dimatikan, malah dipadamkan. Ini kan ngawur. Hati-hati loh. Bisa saja begitu lapor Hakim Eman Sulaiman juga lapor balik lagi. Ingat bahwa kita masing-masing organisasi advokat itu punya kode etik. Jangan sampai Hakim Eman Sulaiman nanti lapor di organisasi kode etik, lalu ini teman-teman advokat ini izin pengacaranya bisa dicabut karena etik, dia dipecat. Dan bahaya juga, bisa lama-lama ya tidak ada menutup kemungkinan bisa saja izin pengacaranya dicabut, basnya dicabut. Bisa saja, bisa saja. Tapi mau lapor hakim itu yang seperti apa? Misalnya dalam hal ini kita melihat hakim itu memutuskan suatu ketidakadilan di dalam suatu perkara, bisa kita lapor hakim itu ke Komisi Yudisial. Ataupun kita mendapatkan suatu bukti bahwa oh ternyata hakim yang mendiang persidangan ini disuap, bisa kita laporkan ke Komisi Yudisial. Tapi kalau ini hakim memutuskan suatu perkara dan perkara itu kita lihat bahwa memenangkan seorang kuli bangunan, seorang rakyat kecil yang mencari keadilan, lalu dia memutuskan itu dengan nuraninya, dia memutuskan
dengan betul-betul tanpa nggak peduli dengan intervensi pihak lain, ataupun mungkin saja dia menghadapi tekanan-tekanan dari pihak lain. Tapi kita lihat bahwa keberanian daripada Hakim Eman Sulaiman ini patut diangkat, bukan cuma 2 jempol. Kalau bisa saya pinjam itu jempol seluruh Indonesia ini saya angkat buat Hakim Eman Sulaiman. Dan sekali lagi saya bilang bahwa ini betul-betul malaikat yang turun dari surga. Jadi di sini bukan cuma Rasman aja, tetapi ada juga pengacara-pengacara yang lain juga. Nah, saya nggak tahu maksud mereka ini, tujuan mereka ini apa, saya nggak ngerti. Tetapi ketika itu dilakukan, maka saya siap membela Hakim Eman Sulaiman. Saya akan pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun dia, saya akan lawan. Kita bela hakim itu, dan bukan saja ya, dia bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini buat untuk kalau gugatan mereka ini diterima atau laporan mereka ini diterima, bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini. Saya pastikan itu. Nah abang, tapi dengan langkahnya Rasman ini gitu, abang mungkin jadi khawatir nggak sih ini bisa berpengaruh sama Peggy lagi gitu nantinya? Saya tidak ada pengaruh apa-apa lagi untuk Peggy. Dan bagi lawyer-lawyer yang lain ini saya nggak terlalu khawatir dengan mereka lah, karena putusan itu sudah jelas, final dan mengikat. Karena permohonan kami secara keseluruhan diterima oleh hakim, termasuk error in persona. Artinya bahwa error in persona artinya salah orang, salah tangkap. Kamu punya bukti baru, bukti apapun tidak bisa untuk menjerat si Peggy lagi. Dia sudah bebas seperti kita-kita ini. Jadi saya mau pastikan bahwa kalaupun ada laporan-laporan mereka, terus kemudian misalnya lah, katakanlah ada etik yang dilanggar oleh Hakim Eman Sulaiman, tapi itu tidak merubah keputusan pra-peradilan yang sudah diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman, yang saya anggap bahwa dia adalah malaikat yang turun dari surga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini.